Alhamdulillah, Alhamdulillah dhil tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan terakhir daripada bulan Qamariyah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam salah satu daripada 4 bulan haram. Bulan di mana seluruh amal dilipat gandakan, amal soleh dilipat gandakan pahalanya sekecil apapun, amal salah dilipat gandakan siksanya sekecil apapun. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama yang kita anut, yaitu agama Islam, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, di mana turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, akan agama kalian, wa atmamtu, dan telah aku sempurnakan, alaikum, atas kalian, ni'mati, nikmatku, anugerahku, karuniaku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha, kata Allah, aku rela Islam sebagai agama kalian. Alhamdulillah, kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalamnya sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada bulan haram? Mohon maaf, keimanan manusia ini ibarat roda yang berputar, terkadang putarannya lambat, terkadang putarannya cepat. Begitupun amal soleh yang merupakan pengjawantahan daripada keimanan, kadang dilakukan dengan semangat, kadang dilakukan dengan malas. Pada bulan Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Quran berkali-kali, tetapi di luar bulan Ramadan tidak pernah hatam sama sekali. Di bulan Ramadan kita mampu melaksanakan qiyamul lail, tetapi di luar bulan Ramadan kita tidak pernah melakukan qiyamul lail sama sekali.
kita bisa melaksanakan sholat duha dan ibadah-ibadah yang lain dengan tekun, dengan khusyuk, tetapi di luar bulan Ramadan kita tidak pernah melakukan itu sama sekali. Begitulah keimanan manusia, yazid kadang bertambah, wa yanqus kadang turun, yazid kadang naik, wa yanqus kadang turun, kadang dilakukan dengan malas. Karena itu dengan adanya bulan-bulan haram ini kita dicas, kita diberikan stimulus, semangat kembali agar selalu berada dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam amal soleh. Sehingga diharapkan akhir hayat kita pun dalam keadaan melakukan kebaikan, dalam keadaan melakukan amal soleh, husnul khotimah. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umatnya agar selalu berada dalam kebaikan, dalam amal soleh. Setelah bulan Ramadan, apakah pensiun beramal? Tidak. Beliau memberikan motivasi dengan sabdanya, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu ia menggenapinya setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal dengan berpuasa sunnah 6 hari di dalamnya, kana kasiyamid dahr, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Apakah setelah bulan Syawal pensiun beramal? Tidak. Masuk bulan Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah, kita tahu ini juga merupakan bulan haram, bulan pertama daripada bulan haram. Semua amal yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Kita diberikan semangat agar tidak pensiun beramal. Masuk bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya. Bagaimana Rasul menginginkan kita untuk selalu berada dalam kebaikan, amal soleh? Beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai Allah, paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan keistimewaan 10 hari ini dalam Al-Quran surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Para ulama tafsir mengatakan malam yang 10 di sini adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, di mana di dalamnya terkumpul beragam ibadah baik individual maupun yang sifatnya sosial. Di dalamnya ada Idul Adha, ada Idul Kurban, ada puasa Arafah, ada wukuf di Arafah, dan lain sebagainya. Jadi selain amal-amal yang dilakukan dilipat gandakan pahalanya, juga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah setelah bulan ini kita pensiun beramal? Tidak. Masuk besok bulan Muharram pun termasuk bulan haram. Kita dicas, diberikan semangat, stimulus agar selalu berada dalam ketaatan, kebaikan. Karena di antara ciri amal itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amal itu dilakukan secara istiqomah. Inna min qabulil hasanah al-hasanah ba'daha. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita mau berpikir, sesungguhnya adanya sholat 5 waktu, adanya sholat sunnah rawatib, adanya sholat duha, adanya sholat tahajud, adanya puasa Senin Kemis, adanya ibadah sholat Jumat ini, adanya ayyamul bid, adanya ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sesungguhnya hal itu diperintahkan kepada kita agar kita selalu berada dalam kebaikan, sehingga mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kalau kebaikan kita lebih banyak, insya Allah selamat. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang amal salehnya, amal baiknya lebih berat, lebih banyak ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salahnya, amal buruknya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salehnya, amal baiknya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah.
na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Terakhir ada salah seorang sahabat mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, untuk apa kita capek-capek beramal? Untuk apa kita sedekah? Untuk apa kita tilawah? Untuk apa kita qiyamul lail? Untuk apa kita banting tulang peras keringat mencari nafkah? Toh akhir hayat kita sudah ditentukan, apakah baik atau buruk, apakah selamat atau celaka, apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah. Begitupun tempat kita di akhirat sudah ditentukan, apakah surga atau neraka. Lalu ya terus untuk apa kita capek-capek beramal?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan bertanya seperti itu, jangan berpikir seperti itu. I'malu," kata beliau, "beramal saja, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah, tingkatkan keimanan, jauhi kemaksiatan, perbanyak kebaikan, jauhi keburukan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah," kata beliau. Karena segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya baik, akhir hayatnya selamat, lihat dalam hidupnya dia akan senang dengan kebaikan, dia akan pro terhadap amal soleh, gak suka kebatilan, gak suka kemungkaran, dia akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya baik, akhir hayatnya husnul khatimah. Tetapi apabila orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya buruk, lihat dalam hidupnya dia tidak senang dengan kebaikan, susah untuk melakukan kebaikan, dia akan pro terhadap kemungkaran, kebatilan, dia akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan bulan mulia ini, bulan Zulhijjah ini memberikan stimulus semangat kepada kita untuk terus beramal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita sampai akhir hayat kita, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل أهل هذه القرية من المتقين، اللهم اجعل أهل هذه القرية من الصالحين، اللهم اجعل أهل هذه القرية من المصلين الذين يعبدونك ولا يشركون بك شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك هذا المركز، اللهم كبر هذا المركز، اللهم وسع هذا المركز، اللهم احفظ هذا المركز من الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن، ووفق القائمين عليه إلى ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.